Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya dalam acara Biola hari ini. Apa kabar semuanya? Saya selalu berharap dan berdoa Anda semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang yang menanyakan tentang tayangan yang pernah saya bawakan di awal pandemi. Ketika saya bertanya tentang apa dan mereka bicara tentang fight song atau lagu perjuangan. Nah, kali ini saya akan membahasnya kembali. Minimal harapan saya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Untuk itu, mari kita bersama-sama sebelum membahasnya, kita melihat tayangan berikut ini. Hello. Hi, What's your name? my name's Callie Bevier. Hi, Kelly. And where are you from? I'm from a really small town in Ohio. It's called Grand Rapids. And how old are you? I'm 16 years old. 16 years old. Yeah. Wow. And what is your dream? My dream is to win America's Got Talent. As a singer? As a singer, yes. Who do you compare yourself to? I don't compare myself to anyone. That's good. I like the whole look. It's like a little Audrey Hepburn. Oh, thank you. My hair wasn't really like my choice. I'm a survivor of stage 3 ovarian cancer. No way. Yeah. Last summer, we were on vacation and my mom noticed a lump in my stomach. We took her into the doctor, and the doctor said, your child has cancer. It's probably the worst things you can hear as a parent. There are words that you just don't want to hear, and yeah, it definitely took my breath away when I heard that. I got chemo over the whole summer. I remember I was like running my fingers through my swoosh one day, and it just started kind of like falling out. That was definitely the day that I think I cried the most. Yeah. It was anything but normal for a teenager to go through that. But she's a fighter. I'm so proud of you. I look at her and I think, oh my gosh, you're so much stronger than I am. You got this. When I was sick in my hospital bed, I always try to be happy and look at the positive side of things. I always had on my headphones and I was always listening to music. Songs can really help people through any situation. She loved music and she loved singing. There was something special with her voice. My dreams are just to grow up and finish high school. I'm only a sophomore right now. I'm here now, so obviously be positive about what you have. Keep pushing and you keep trying and never stop believing in yourself. I kind of came here today to show people that no matter what you've gone through, to keep chasing your dreams. Oh, what a great message. Wow, you're an inspiration. We can't wait to hear you. Good luck. Thank you. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream them aloud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm what I've sung. My power's turned on. Starting right now, I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes. Like a small boat on the ocean.
into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. You know, you have gone through an obstacle far greater than anybody much older than you could even imagine going through. And then you come to this point and you make choices, and you made the choice of singing that song. And that's your fight song. Yeah. And it was so heartfelt and so inspirational. I just want to say thank you. Thank you so much. I love everything about Thank you so much. Just, you know what? I just had this feeling when you walked out. I can't explain it. Just your spirit, the choice of song, your voice. I think you're really special. I've just got this really incredible feeling about you. Thank you I so really much. do. That means so much coming from you. Telling you. There's a lot coming from Simon. Sorry, I've got to do this. And we'll rise up, I like the waves will rise up, in spite of the ache, we'll rise up, and we'll do it 1,000 times again. You so deserve that. Thank you I think you're really special. Who are you here with? My mom. Come on. Come here. So amazing. Your daughter's fantastic. Ladies and gentlemen, she's going straight through to the live show. How's it feel? Amazing. I don't even know. And we'll rise up, Truly special. like the We'll see you on the waves live will show. rise up, in spite of the ache. Oh my gosh, this is amazing. Oh, it's the greatest thing ever. You just got the golden buzzer. Yeah, into the live show. People are going to love this girl. I think they already do. Nah, saudaraku, lagu Fight Song ini dirilis untuk pertama kalinya oleh seorang penyanyi yang bernama Russell Plattern, yaitu pada tahun 2014. ya. Nah, bagi sang penyanyi, lagu ini bercerita tentang perjalanan hidupnya saat merintis untuk mengejar impiannya sebagai seorang musisi. Nah, ternyata jalan itu tidak mudah. Ia harus mengalami up and down kala menghadapi berbagai rintangan. Lalu untuk mengenang masa-masa itu, ia kemudian menyanyikan lagu tersebut. Nah, akan tetapi, lagu itu semakin istimewa ketika dinyanyikan oleh seorang remaja bernama Calista Bevier saat mengikuti ajang America's Got Talent pada tahun 2016 dan mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell. Nah, mengapa begitu istimewa, saudara-saudara? Nah, ia bercerita sebelum ia bernyanyi bahwa ia adalah seorang penyintas kanker. Menurut pengakuannya, ia menyanyikan lagu itu untuk menggambarkan sikapnya ketika menghadapi badai hidup yang sering membuat tidak sedikit orang mengalami keputusasaan, bahkan di antaranya ada yang hilang harapan untuk hidup. Nah, ketika menyanyikan lagu itu, Calista
seakan ingin mengatakan bahwa kita jauh lebih kuat dari badai apapun yang sedang kita hadapi di dalam hidup ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan beberapa dari lirik lagu ini yang memang memiliki kalimat yang begitu bermakna. Lagu itu liriknya, like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And those all things, I didn't say wrecking balls inside my brain. I will scream them loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Proof I am alright song. My powers turn on. I will be strong. Dan di bagian akhir, saudara-saudara, itu di sana dikatakan begini lirik lagunya. And I still believe. Yes, I still believe. A lot of fight left in me. Now I have still got a lot of fight left in me. Kini masih banyak perlawanan dalam diriku. Artinya Kalista sebagai penyintas kanker merasa bahwa masih ada perjuangan ke depan untuk menghadapi tantangan-tantangan lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa jadi lagu ini juga mewakili kita semua dalam menghadapi hidup ini. Yang terus berjuang di tengah terpaan gelombang yang terus menghantam. Saat ini mungkin ada sebagian orang yang masih terus berjuang untuk melawan sakit penyakitnya agar bisa sembuh. Memang sangat melelahkan perjuangan itu. Termasuk juga bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Mungkin pasangan hidup, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin saudara, atau orang-orang yang mengenalnya. Ada juga mereka yang terus berpeluh untuk mencari rezeki setiap harinya di tengah beratnya kehidupan saat ini. Mungkin juga ada di antara kita yang bercucuran air mata terus berusaha untuk membangun rumah tangga yang rukun dan bahagia di tengah berbagai kesulitan ekonomi atau kondisi saat ini. Nah, mari kita perhatikan saudara-saudara, saya mengambil beberapa foto tentang orang-orang yang terus bergulat dengan perjuangan yang tak pernah usai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sebagian orang hampir tenggelam. Ya, hampir. Tetapi belum tenggelam. Banyak orang yang terpuruk, tetapi tidak hancur. Dalam kelelahan, dalam kelemahan, dan dalam keterbatasan mereka terus berjuang untuk bisa meraih asa, meraih harapan. Ibarat meyakini sebuah pepatah, setiap usaha dan kerja kerasmu hari ini tak akan pernah mengingkari hasil akhir di kemudian hari.
Dan memang benar saudara-saudara, banyak kisah keberhasilan yang dibangun dari setiap kegagalan dan cucuran air mata. Mereka bisa meraih keberhasilan karena terus menjaga dan merajut harapannya. Betul, ketika orang tetap menjaga harapannya, tidaklah akan mengecewakan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Paulus dalam Roma 5 ayatnya yang kelima. Saya bacakan ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah terus dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kini yang menjadi pertanyaan penting adalah mengapa kita harus terus memelihara harapan kepada Tuhan? Kenapa kita tidak boleh berputus asa? Ada satu bacaan yang cukup menguatkan. Ya, terutama bagi saya dan juga mungkin bagi banyak orang. Yesaya 59 ayatnya yang pertama menyebutkan begini. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang panjang untuk mendengar. Nah, saudaraku, dimanapun Anda berada, bila saat ini doamu belum dijawab, itu bukan berarti tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan masih ingin melihat kesungguhan hati kita dalam berserah kepadanya. Tuhan masih ingin melihat ketulusan kita dalam berharap kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sebab Tuhan tahu kapan saatnya Ia akan menyatakan mujizatnya di dalam hidup kita. Ada satu kisah menarik dari tokoh Alkitab yang bisa kita ingat, dan Anda tentu ingat cerita tentang Daud. Ada satu fase di mana Daud kemudian menjadi terkenal, bahkan ketenarannya melebihi raja saat itu, yaitu Saul. Hanya karena popularitasnya itu, karena ketenaran yang luar biasa itu, akhirnya membuat Saul menjadi iri hati dan ingin menghabisi Daud. Lalu Saul dengan pasukannya memburu Daud. Daud lari menghindar. Dan sampailah di Gua Adulam, dan Daud bersembunyi di situ. Nah, di dalam keputusasaan, Daud berdoa kepada Tuhan. Kita bisa baca di Mazmur 57 ayatnya yang keempat. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Memang tidak enak. Hidup terhimpit. Tidak ada jalan keluar. Kita seperti berada di titik nadir. Nah, hal yang menarik adalah ketika Tuhan menjawab doa Daud. Apa jawaban Tuhan? Ternyata Tuhan mengirim banyak orang. Tidak hanya satu, tetapi banyak orang. Ini saya bacakan ya di 1 Samuel 22 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Kira-kira ada 400 orang. Bukan cuma satu, tetapi 400 orang Tuhan kirim kepada Daud.
Hanya ini yang menarik. Yang Tuhan kirim bukanlah orang yang begitu kuat dan hebat, melainkan orang-orang yang dalam kesukaran dan membutuhkan bantuan dari Daud. Apa artinya? Ya ini kan seperti salah sambung, kepengen, ya kita sepertinya begini, pengen berkat tetapi Tuhan malah meminta kita untuk memberi berkat kepada orang lain. Jadi ibaratnya Tuhan ingin agar Daud tidak tenggelam dan mengasihi dirinya di dalam gua Adulam. Sebaliknya Tuhan ingin agar dia segera keluar, tetap berjuang untuk menghadapi fakta hidup, dan ada orang-orang yang harus ia tolong, yang harus ia pimpin, yang harus ia jaga. Dengan cara itu ternyata Daud bisa mampu melewati masa-masa berat. Dengan cara itu Tuhan tetap memelihara harapan di dalam diri Daud. Sampai akhirnya Daud berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya, gunung batunya. Nah, pergumulan Daud di Gua Adulam bisa Bapak Ibu baca di Mazmur 142. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan selalu hadir dalam setiap kesulitan kita. Dan Dia tahu kapan akan menolong kita. Seperti yang disampaikan Yesaya 59 ayat yang pertama. Seperti yang sudah saya baca, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetaplah pelihara asa, tetaplah berjuang. Demikian pembahasan biola hari ini, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Tetaplah sehat, tetaplah bersuka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.